warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati SBUM MM, dosen tetap program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Azhar. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh bersama partner saya, yakni Dr. Sri Rohaitin MSI, dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya mengejar mata kuliah Manajemen Pemasaran pada semester genap tahun 2024-2025. Dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah Manajemen Pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 1AIP462020. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran, yakni mata kuliah ini membahas tentang pemasaran, konsep dasar pemasaran, strategi yang digunakan dalam pemasaran, perbedaan lingkungan pasar konsumen dan pasar bisnis, segmentasi, targeting, dan positioning, serta bauran pemasaran, sehingga mampu memahami konsep dasar pemasaran secara keseluruhan. Perkuliahan Manajemen Pemasaran diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan tatap muka dan juga daring melalui platform e-learning UPR resmi, yakni Uber, portal stripmahasiswa.upr.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses perkuliahan, mengunduh LPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen pemasaran. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek pemasaran sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi yaitu pertama, menunjukkan sikap beretika, santun, disiplin, jujur dan dapat dipercaya, kerja keras, tanggung jawab dan percaya diri, mampu mengkomunikasikan ide secara logis, analitis, beradaptasi, mandiri, mempunyai komitmen dan motivasi. Kemudian mahasiswa mampu menguasai teori dalam bidang manajemen pemasaran dan mampu mengaplikasikan konsep manajemen pemasaran. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang diharapkan antara lain yakni CPMK pertama, mahasiswa mampu menguraikan secara tepat teori-teori dalam studi manajemen pemasaran. CPMK 2, mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, kewirausahaan dan di dalam pembelajaran manajemen pemasaran. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini meliputi satu modul atau LPS yang dapat diunduh melalui e-learning UPR, 2 PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah, serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Penilaian dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini mencakup komponen utama yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%, aktivitas partisipatif 5%, hasil proyek 10%, penugasan mandiri, dan kuis 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa sekaligus, menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pemasaran yang dinamis.
Baik, untuk tahapan berikutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Nomor ke-9 setelah UTS kemarin, hari ini temanya tentang pemasaran konvensional dan digital marketing. Ada yang sudah pernah dengar istilah pemasaran konvensional dan digital marketing? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Terus ada pendapat lain? Silakan. Kalau yang saya ketahui tentang pemasaran konvensional, kalau konvensional itu lebih kepada kayak pemasaran secara langsungnya gitu, produknya. Sedangkan kalau di digital marketing, produk atau jasanya itu berupa digital, pasarnya secara digital kayak contohnya itu dan lain-lain. Ada yang berpendapat lagi? Kita beri applause buat dua kompetisi pendapat. Memang tidak salah dan juga hampir mendekati betul apa yang disampaikan oleh kedua rekan-rekan tadi. Maksud apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Kalau menurut The American Marketing Association, bahwasanya pemasaran adalah perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memasar tujuan individu dan organisasi. Bahwasanya pemasaran itu sendiri yang kita ketahui ya, itu sebagai bentuk upaya dari strategi pemasaran untuk mewujudkan tujuan individu maupun organisasi. Semisal kalau kita mau sebagai penjual, otomatis kan kita pengennya untung ya, pengennya labanya lebih banyak. Nah, itu salah satu dari tujuan individu maupun organisasi secara perusahaan. Adapun pemasaran konvensional, kalau menurut buku kita, buku ajar kita dari Kotler, bahwasanya pemasaran konvensional adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai ibarat. Nah, di antara yang dimaksud dari pemasaran konvensional tadi sudah disampaikan sama Siti, itu contohnya seperti halnya advertising atau spanduk, brosur, videotron, atau kalau yang di dekat UPN sini di pertigaan itu ada kan yang besar itu apa namanya banner ya yang di pertigaan itu. Terus ada juga videotron itu besar. Terus PR atau public relation, jadi PR itu termasuk bagian dari pemasaran konvensional. Trade show atau event, dari sales, personal selling. Ada yang tahu dari sales itu apa? Contohnya di mana? Dari sales. Kalau kalian tahu marketing apa namanya ini internet, mereka kan apa ini dulu? Door to door, jadi rumah-rumah, mereka sudah berlangsung, mereka menawarkan, ibu kami dari Ekonet, sedang ada promo, ini kami memberikan promo terbaik, bahwasanya saat ini jika ibu melakukan pemasaran di bulan ini ada promo gratis biaya pasar. Itu termasuk contohnya dari direct selling atau pemasaran secara langsung. Termasuk brosur di event-event sebenarnya juga termasuk direct sell. Jadi tidak hanya door to door. Terus ada asuransi itu contohnya juga. Kalau PR itu bagian dari institusi yang dimana biasanya mereka ada yang namanya customer
Ray and Alice Chadwick, bahwasanya digital marketing adalah bentuk usaha perusahaan dalam memasarkan produk dan biasanya dalam teknologi digital secara online dengan mendapatkan pasar secara global dan spesifik yang bersifat real time atau setiap waktu dan bisa mengglobal dan atau dunia, di mana segala proses pemasaran yang dilakukan secara online dengan bantuan teknologi. Perlu digarisbawahi ya, ada yang namanya internet marketing dan ada yang namanya digital marketing. Kalau kita tahu internet marketing itu biasanya kalau kita di Facebook memposting atau di Instagram memposting open PO, terus kemudian juga memposting kita mau jual laptop kita di marketplace, itu namanya internet marketing. Karena apa? Tidak menggunakan iklan digital marketing, tidak menggunakan SEO itu search engine optimization. Nah, itu bedanya antara internet marketing dan digital marketing. Kalau kalian tahu digital marketing itu contohnya ketika kalian buka YouTube, di situ kan ada namanya ada AdSense, ada iklan, kemitraan berbayar. Itu namanya digital. Karena apa? Ada pihak pengguna yang berbayar untuk menampilkan iklan tersebut. Itu namanya digital marketing. Kalau digital marketing hanya sebatas kalian promo menggunakan media yang ada di internet, itu namanya ini perbedaan bisnis dari konvensional dan digital. Yang pertama, kemudian market kelihatan kan? Target pasarnya pastinya berbeda. Kalau digital itu lebih fleksibel, kalau membeli dari mana saja dan kapanpun. Sedangkan kalau konvensional terbatas akan waktu dan tempat. Nah, makanya kalau target pasarnya kan kalau pasar konvensional itu mereka ada pasarnya yang nggak bisa pindah-pindah. Mereka di situ nggak bisa melakukan bagaimana seluruh Indonesia. Sedangkan kalau digital kan otomatis bisa seluruh dunia ya. Kita beli di akun namanya Taobao, terus di Amazon yang pengiriman dari China ke sini bisa. Sedangkan kalau konvensional kan nggak, hanya terbatas atas tempat dan waktu. Waktunya itu apa? Ada jam buka tutupnya. Sedangkan kan kalau kita buka aplikasi yang kita punya, contoh yang ada Shopee, Tokopedia, atau sejenisnya, setiap waktu bahkan bangun tidur kita bisa kan check out, belanja gitu. Ada yang sering belanja di sini? Pasti sering ya, pelajaran los. Terus itu secara target market, target pasar. Terus customer experience saya juga beda. Konvensional menerapkan pada interaksi langsung dengan pelanggan. Interaksi langsung artinya ketika kita beli produk, pasti kan kita mau megang bahannya, ini bahannya seperti apa, bahannya licin atau enggak, bahannya pas nggak di muka kita. Itu juga kalau beli baju, bajunya slim fit, apa modelnya berbeda. Kalau kita beli online kan mau nggak mau kita harus mengukur ikat badan kita, mengukur panjang baju kita nggak bisa langsung memakainya, harus dibayar-bayarkan gitu ya. Biasanya kalau kita beli. Terus kalau digital kan pengalaman pelanggan diketahui melalui interaksi digital oleh pelanggan melalui review produk dan proses pembelian produk. Jadi kalau di customer experience pastinya kan kita kalau mau belanja online lihat dulu kan reviewnya, bintangnya berapa, bintangnya 5 per bintang 4,5 atau gimana bentuk fisiknya menurut pelanggan yang lain reviewnya. Terus ada pun misalnya nih ternyata reviewnya jelek ya, kita beli kursi ternyata bisa ada catatan di orang lain ya, agak ini. Ada yang kayak pengalaman belanja online terus rasa tipu? Boleh di-sharingkan di sini? Ya, silakan. Sebelumnya kamu sudah lihat di review itu? Terus kalau di live-nya belum ada juga kayak kalau
kalau kita beli baju kan ada yang lebar ringkel kayak yang dipakai nggak bisa kalau yang ini kayak ringkel, kalau yang dipakai itu memang bahan silky, jadi kita sudah ada bayangan mau beli baju yang modelnya seperti ini terus kainnya seperti ini. Itu dari customer experience. Terima kasih Tessa telah memberikan opininya terkait ya belanja online. Terus analytik data. Kalau di bisnis digital kita tuh bisa mendapatkan secara rinci ataupun akurat. Kalau kita sebagai owner ya kita bisa tahu oh ternyata yang beli barang pun ini aku sebagai jualan HP gitu ya. Ternyata mayoritas mereka laki-laki yang usia sekian sampai sekian. Ternyata kalau misalkan aku jualan kue itu ternyata yang beli itu ibu-ibu usia sekian sampai sekian. Saya bisa dipahami ya dari materi sebelum ya, slide yang awal. Kita go to proses. Nah ini pemasaran secara langsung dengan mendatangi calon pembeli karena ini lebih efektif untuk beberapa jenis produk yang mungkin dibutuhkan konsumen. Nah, ini biasanya produk yang betul-betul itu produk FMCG. Ada yang tahu panggilannya FMCG? Fast moving consumer good. Itu produk sehari-hari yang kita pakai. Contohnya kayak minuman. Kalau beda sama di food and beverage. Kalau F&B food and beverage. Jadi kayak F&B itu lebih untuk apa namanya untuk makanan dan minuman. Kalau FMCG alat-alat yang kita pakai itu kayak sabun itu bagian dari FMCG. Terus minuman kemasan, makanan kemasan. Nah, salah satu perusahaan yang bergerak di FMCG itu apa? Unilever, Spring Food, terus Garuda Food itu FMCG. Nah, ini biasanya contohnya kalau kalian sering tahu di mana tapi gitu ya, ada yang jualan konvensional, selebaran ataupun flyer. Ini juga termasuk pasar konvensional, kita lihat GCK. Sekarang di jenis digital marketing. Digital marketing namanya SEO. Apa bacanya search engine optimization. Ini teknik untuk menciptakan konten yang disukai mesin seperti Google. SEO sangat berfokus pada kata kunci yang diinput oleh user. Oleh karena itu dilakukan teknik SEO ini membantu untuk menekan user yang tetap untuk semua konten yang kamu buat. Jadi kalau misalkan ya kalian mau jadi seorang spesialis digital marketing atau spesialis marketing manager, spesialis marketing digital. Biasanya pasti kalian harus mempunyai skill tentang SEO. Kalaupun kalian punya iklan, kalian bisa searching di Google atau di mesin pencarian apapun menggunakan di Instagram ya pakai hashtag rumah cantik Palkaraya. Kita masih menjual apa saja itu. Terus juga kalau di Google ini di SEO mesin pencarian otomatis di Google kita cari rumah cantik Palkaraya itu menjadi muncul apa. Nah nanti biasanya kalau di Google itu ada yang misalnya iklan, akhirnya itu dia berbayar. Artinya SEO ini memudahkan yang akan menonton konten kalian untuk bisa mendapatkan konten kalian. Lalu sosial media marketing adalah sebuah aksi membuat konten. Konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Sedangkan untuk media partner, sosial media marketing adalah proses menarik perhatian orang terikat dengan konten yang disajikan. Apalagi kalau semua orang yang mau bikin konten viral itu, mereka kan harus kreatif mungkin, merasa harus original, jangan sampai plagiat ataupun jangan sampai boleh saja aktif publikasi gitu. Bagaimana orang tertarik dengan konten kita, terus kemudian juga bagus ya menarik ya, akhirnya mau beli. Kira-kira yang pernah kalian lihat konten apa sih yang benar-benar menarik kalian untuk beli produk itu? Skincare ya, skincare. Sering bikin konten-konten yang sekiranya menarik kepada orang lain, kalau nggak mau kita beli gitu. Itu juga cukup bagus kok konten-konten yang mereka buat. Jadi memang ada sosial media marketingnya khusus di sosial media. Ya, karena ini sudah slide 6. Nanti sebagai bahan dasar kalian juga ke alat skripsi. Jadi cari
3 jurnal dengan tema pemasaran profesional dan digital marketing. Nanti dianalisis jurnal tersebut. Iya. Oke, kita lanjut kita kuis. Bisa dikeluarkan HP-nya. Silakan dibuka aplikasi Kahoot. Silakan join, ini kode PIN-nya. Termasuk Tessa, Gina, kita semuanya pesertanya. Ada yang susah masuk? Kalau sudah masuk semua, kita mulai. Sudah siap? Sudah, Bu. 1, 2, 3. Kalian skor tertinggi. Siapa nih? Yang mana? Dengan terakhirnya kuis ini tadi, ya kita tutup kuliah kita hari ini dari pemasaran tentang pemasaran profesional dan digital marketing. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan dipilih. Yang paling mantap dari pemaparan itu ya secara garis pemasaran konvensional itu seperti contohnya tadi ya door to door kayak gitu. Habis itu yang stand dan lain-lain, terus ada apa namanya spanduk dari mall dan lain-lain. Terus kalau untuk pemasaran digital itu gimana caranya supaya produk atau jasa kita itu menjangkau lebih luas lagi. Terima kasih untuk juri atas kesimpulannya pada program ini, mengingatkan kembali tugas dikumpulkan nanti di pertemuan ke-12. Nanti akan ada link untuk bisa kalian masukkan tugas itu. Jika memang ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya. Saya selalu berada di ruang prodi. Akhir kata, mohon maaf untuk salah kata, salah ucap ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.